merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Legenda yang berkembang di daerah Pemalang merupakan legenda setempat, di mana berhubungan dengan nama Pemalang sendiri dan beberapa wilayah di wilayah Pemalang. Terdapat beberapa legenda yang menunjukkan asal-usul Pemalang, antara lain berdasar watak atau kepribadian orang Pemalang. Masyarakat Pemalang memiliki semboyan Banteng Wareng ing Payudan Tan Sinayudan, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, yang memiliki arti bahwa rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang. Biarpun rakyat kecil, namun bila berada di arena peperangan tidak bisa dicegah. Dalam melawan musuh sambil sinonderan sampai berselendang usus tak akan menyerah. Nama penguasa di Pemalang pernah terdapat penguasa yang bernama Raden Sambung Yudo. Beliau adalah keturunan dari komandan perang dari Kerajaan Majapahit pada saat perang Pubat yang bernama Ki Bondan Lamatan. Tokoh Ki Bondan Lamatan ini berguru kepada sesepuh agama Pemalang yang bernama Ki Buyut Banjaran Sari. Ki Bondan Lamatan ini tidak kembali ke Majapahit, namun menetap di Pemalang hingga memiliki seorang anak yang bernama Joko Malang. Joko Malang inilah yang nantinya bernama Raden Sambung Yudo yang menjadi pimpinan daerah Pemalang. Maka nama Pemalang berasal dari tempatnya Joko Malang. Berasal dari nama Kalimalang. Di desa Asem Doyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, terdapat sungai yang bernama Kalimalang. Di sungai ini pula lah terdapat muara dari Sungai Comal. Bahwa di desa sebelah barat Sungai Comal membujur dari desa Kendal Doyong ke desa Asem Doyong, terdapat bekas alur yang menunjukkan adanya bekas aliran sungai dari timur ke barat dan membingungkan orang yang akan berbuat jahat. Karena sungai tersebut mengalir dari timur ke barat atau Malang, maka daerah tersebut dinamakan Pemalang. Kisah Sungai Malang ini berkaitan pada waktu Patih Talabudin, utusan dari Panembahan Yusuf yang akan mengambil keris Kiai Tapak. Setelah mencuri keris, Patih Talabudin melewati Sungai Malang dan akhirnya keder atau bingung. Akhirnya niat buruk untuk membawa keris Kiai Tapak tersebut urung dan diserahkan lagi ke Kadipaten Pemalang. Namun perkembangan selanjutnya, sungai tersebut pada masa kolonial dibuat lurus karena lumpur yang di bawah sungai bisa mencapai 5 meter sehingga merubah bentuk aliran sungai. Berasal dari kata pra dan malang. Konon diceritakan bahwa daerah Tegal dan Pemalang selalu berselisih paham secara tradisi, dan Pemalang merupakan bukti sebagai batas atau penghalang di tengah-tengah antara Tegal dan Pekalongan. Maka Pemalang berasal dari kata pra yang berarti permulaan atau yang pertama, dan Malang yang berarti penghalang atau mencegah. Disinilah peran masyarakat sebagai pemalang atau penghalang masyarakat yang saling bersengketa. Pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, nama Rakai Panaraban dipercaya masyarakat Pemalang sebagai penguasa di Panaraban Warung Asem, Pekalongan.
Sebagai buktinya terdapat beberapa nama tempat yang berawalan Ci, seperti Cikadu, Cikendung, Cibuyur, Cibulok, Cibuluk, Cialek, Ciomal atau Comal, Cilincing, dan masih banyak lagi. Sedangkan pusat keagamaan berada di Gunung Mendelem. Di Pemalang tidak terdapat candi karena Bukit Mendelem dengan ketinggian yang sama dengan Gunung Slamet telah mewakili sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Selain itu, di Pemalang juga tidak terdapat batu andesit, melainkan batu granit, sehingga diperkirakan sulit untuk membentuk sebuah candi karena sifat batu yang sangat keras namun mudah patah. Di Bukit Mendelem ditemukan beberapa temuan patung. Sejarah Pemalang dapat dikaitkan dengan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 di Jawa Tengah, di mana wilayah intinya diperkirakan dari daerah Kedu memanjang sampai wilayah Dieng. Walaupun belum dikenal nama Pemalang, namun daerah ini karena berada di bawah dataran tinggi Dieng, maka daerah Pemalang boleh dibayangkan sebagai pintu gerbang Mataram kuno. Sayang daerah tersebut belum sempat berkembang karena perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur, sehingga keberadaan daerah Pemalang seperti daerah tak bertuan. Pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1357 sampai dengan 1358 Masehi, daerah Pemalang pernah dimanfaatkan oleh Patih Gajah Mada sebagai pangkalan perang ke Sriwijaya. Dukungan orang Pemalang di bawah pimpinan Ki Buyut Jiwandono atau Ki Buyut Banjaran Sari yang membuahkan hasil gemilang. Oleh karena itu, setidaknya 17 nama daerah di Pemalang dijadikan daerah perdikan, yaitu suatu wilayah yang tidak dipungut pajak karena dianggap berjasa. Daerah Pemalang mulai tampak dan berkembang pada akhir tahun 1350 Masehi, di mana kekuasaan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan kekuasaan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Dengan adanya Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit, pengaruh Kerajaan Majapahit kala itu sampai ke Pulau Madagaskar. Awal berkembangnya agama Islam pada tahun 1500 sampai dengan 1586 Masehi. Pada abad ke-16, Pemalang mendapat perhatian dari para wali. Setidaknya beberapa nama tokoh Islam yang berdakwah di Pemalang, antara lain Syekh Jambu Karang, Kiai Nakas Angin, Kiai Geseng, Ki Bantar Bulan, Kiai Paluntaran, Syekh Pandan Jati, dan lain-lain. Adapun titik-titik penyebaran agama Islam berpusat di daerah Watu Kumpul, Ulu Jami, dan Bantar Bulan. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pajang yang berada di bawah tampuk kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, muncul istilah Pemalang Komplang. Pada saat itu jabatan Adipati di Pemalang dipegang oleh putra dari Ki Gede Sambung Yudo yang bernama Adipati Anom Windugalbo dan patih bernama Ki Gede Murti. Setelah Ki Gede Murti wafat, maka jabatan patih digantikan oleh putranya
yang bernama Patih Jiwonegoro. Kekosongan kekuasaan terjadi pada saat Adipati Anom Mindugalgo mangkat. Kekosongan Kadipaten Pemalang pada abad ke-16, sementara jabatan Adipati dirangkap oleh Patih Jiwonegoro. Sultan Hadiwijaya menerima laporan dari Kadipaten Pemalang bahwa Pemalang tidak ada penguasa, atau istilah orang Pemalang adalah Pemalang Komplang. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya segera memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Benowo untuk menjabat di Kabupaten Pemalang. Keberadaan Kadipaten Pemalang dipandang Sultan Hadiwijaya merupakan daerah yang gawat. Pemalang konon ceritanya sebagai kota Pemalang atau penghalang semua orang yang akan berbuat jahat. Maka Sultan Hadiwijaya memberikan syarat kepada Pangeran Benowo bahwa sebelum menjabat sebagai adipati di Kadipaten Pemalang, Pangeran Benowo harus pergi ke Banten untuk menemui Sultan Banten yang bernama Panembahan Yusuf untuk meminta keris Kiai Tapak. Keris tersebut dipercaya akan menimbulkan sifat kendel atau berani menghadapi segala situasi. Selain itu, Pangeran Benowo dibekali pusaka keris Kiai Setan Kober yang merupakan pusaka rampasan dari Jipang atau Arya Penangsan. Guna melegitimasi kekuasaannya di Kadipaten Pemalang, Pangeran Benowo dibekali serat kekancing menjabat di Kadipaten Pemalang dan surat ke Panembahan Yusuf agar meminjamkan keris yang dahulu dibawa Fatahillah dari Kerajaan Demak. Kedatangan Pangeran Benowo di Kadipaten Pemalang disambut dengan gembira. Layang kekancing dari Sultan Hadiwijaya langsung diumumkan Patih Jiwonegoro ke seluruh punggawa praja dan segenap lapisan masyarakat. Jumenengan atau pengesahan atas dasar layang kekancing dari Sultan Hadiwijaya tersebut menyebutkan bahwa Pangeran Benowo Putra Pajang diangkat sebagai penguasa Kadipaten Pemalang yang membawahi Pemalang, Tegal, dan Brebes pada hari Jumat Pon